Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmet. Oke, part kali ini aku akan bahas simulasi resmi dari Kemdikbud untuk UTBK 2025. Nah, untuk part kali ini aku akan bahas subtes pengetahuan kuantitatif. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, nilai minimum fungsi kuadrat f adalah negatif 8, dan fungsi tersebut melalui titik min 1,0 dan titik 3,0. Grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4, B, dengan B sama dengan bla bla bla. Oke, kalau misalkan teman-teman mau belajar ini materinya adalah persamaan kuadrat, ya. Nah, kalau kita lihat, di sini belakangnya 0, ini belakangnya juga 0. Berarti boleh kita simpulkan bahwa nilai X1-nya itu sama dengan negatif 1 dan X2-nya itu sama dengan 3. Nah, setelah itu kita masukin ke rumus untuk membuat sebuah persamaan kuadrat. Rumusnya adalah Y sama dengan A dikalikan X min X1 dikalikan X min X2. Kita masukin X1 dan X2-nya sehingga Y sama dengan A dikalikan X min 1 dikalikan X min 3. Sehingga Y sama dengan A dikalikan X plus 1 dikalikan X min 3. Berarti Y-nya sama dengan A dalam kurung X kali X, berarti hasilnya adalah X kuadrat. X kali min 3 berarti hasilnya adalah min 3X. 1 kali X berarti hasilnya adalah X. 1 kali min 3 berarti hasilnya adalah negatif 3. Oke, berarti Y sama dengan A dikalikan X kuadrat min 2X min 3. Kita kaliin A semuanya, jadinya Y sama dengan AX kuadrat min 2AX min 3A. Sehingga boleh kita simpulkan A itu depannya X kuadrat. Depannya X kuadrat hurufnya adalah A. Kemudian B-nya itu depannya X. Berarti nilainya adalah min 2A. Kemudian C-nya, C itu yang nggak ada X-nya sama sekali. Berarti nilainya adalah min 3A. Setelah ketemu nilai A, B, dan C, kemudian kita masuk ke nilai minimumnya. Rumusnya nilai minimum adalah Y sama dengan D per min 4A. Nilai minimumnya adalah min 8, masukin aja min 8 sama dengan D, itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, kita masukin ABC-nya sesuai yang tandanya merah ini tadi. Berarti min 8 sama dengan B kuadrat min 2A kuadrat min 4, A-nya tetap A, kemudian C-nya min 3A. Dibagi min 4A. Nah, kalau misalkan aku kaliin silang, min 4A dikalikan min 8, berarti hasilnya adalah 32A. Sama dengan 4A kuadrat ditambah 12A kuadrat. 32A sama dengan 16A kuadrat. 16 bagi 16, 1. 32 dibagi 16, 2. Sehingga 2A sama dengan A kuadrat. Atau boleh juga 0 sama dengan A kuadrat min 2A. Kita faktorkan jadinya A dikalikan A min 2 sama dengan 0. Sehingga A-nya sama dengan 0 atau A min 2 sama dengan 0. Sehingga A-nya sama dengan 2. Nah, kalau misalkan kita ngambil A-nya yang sama dengan 0 itu nggak boleh karena A-nya dalam persamaan kuadrat itu nggak boleh sama dengan 0. Sehingga yang memenuhi A-nya itu sama dengan 2. Nah, kalau sudah ketemu A-nya sama dengan 2, berarti persamaan kuadrat yang tadi, yang ini, kita ganti A-nya dengan angka 2. Jadinya Y sama dengan 2X kuadrat min 2 kali 2X min 3 kali 2. Karena A-nya diganti 2 semuanya. Nah, berarti Y sama dengan 2X kuadrat min 4X min 6. Nah, kemudian yang dicari adalah grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4, B. B-nya adalah bla bla bla. Kalau titiknya 4, B, berarti X-nya kita ganti 4, Y-nya kita ganti B. B sama dengan 2 kali 4 kuadrat min 4 kali 4 dikurangin 6. Nah, kalau kita hitung berarti hasilnya 6
2 dikalikan 16, berarti hasilnya adalah 32. Dikurangin 16, dikurangin 6. Hasil akhirnya adalah 10, sehingga opsi yang tepat dalam soal ini adalah yang ketiga, yaitu 10. Oke, sekarang kita next ke soal berikutnya. Oke, di soal PK yang kedua, di sini bilangan 4 angka A094 kurang dari 6.000. Jika bilangan tersebut habis dibagi 3, bersisa 1, maka A sama dengan bla bla bla. Oke, ciri-ciri bilangan habis dibagi 3. Aku tulis dulu, ciri bilangan habis dibagi 3. Nah, cirinya adalah jumlah digitnya, jumlah semua digit itu habis dibagi 3. Nah, contohnya misalkan aku punya angka 813 gini ya. Nah, kalau kita jumlahin di sini 8 ditambah 1 ditambah 3 hasilnya adalah 12. 12 habis dibagi 3. Berarti 813 juga habis dibagi 3. Gitu ya. Nah, kalau misalkan aku ngambilnya 812, kita jumlahin angkanya 8 tambah 1 tambah 2. Berarti hasilnya adalah 11. 11 tidak habis dibagi 3. Berarti 812 juga tidak habis dibagi 3. Oke, itu untuk teoremanya sendiri. Aku hapus dulu, kita lanjut ke soalnya. Nah, di soalnya di sini bilangannya adalah A094 kurang dari 6.000 jika dibagi 3 sisanya 1. Berarti A094 kalau aku kurangin 1 itu habis dibagi 3. Nah, A094 kurangin 1 berarti nilainya A093. Habis dibagi 3. Kalau kita jumlahin semua digitnya, berarti A ditambah 0 ditambah 9 ditambah 3. Berarti di sini nilainya adalah 12 ditambah A. Nah, biar habis dibagi 3, berarti A yang mungkin juga 3. Karena 12 ditambah 3 itu menghasilkan 15. 15 habis dibagi 3. Sehingga A093 juga habis dibagi 3 untuk A-nya sama dengan 3. Jadi jawaban yang tepat adalah A-nya kita ganti dengan angka 3. Opsinya yang C. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 3. Sebelum aku lanjutin, silahkan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu, oke? Oke, di soal nomor 3, bilangan 4 angka A094 kurang dari 6.000. Banyak faktor prima dari bilangan 4 angka tersebut adalah bla bla bla. Oke, karena di sini ada instruksi bahwa untuk contoh soal 2, 3, dan 4, berarti A-nya kita boleh menggunakan A yang tadi. A yang tadi ketemunya adalah 3, sehingga bisa kita rubah jadinya 3094. Nah, yang dicari adalah faktor primanya. Kita boleh menggunakan pohon faktor, kayak kita pas waktu SD dulu ya. Nah, di sini bisa kita bagi 2. Kalau dibagi 2, hasilnya adalah 1547. Nah, 1547 ini bisa dibagi dengan 7. Kalau dibagi 7, hasilnya adalah 221. Oke, 221 itu bisa dibagi dengan 13. Nah, kalau dibagi 13 nanti hasilnya adalah 17. Nah, 17 udah nggak bisa dibagi dengan apapun lagi. Berarti 3094 itu adalah perkalian dari 2 pangkat 1 dikalikan 7 pangkat 1 kali 13 pangkat 1 kali 17 pangkat 1. Berarti faktor primanya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 faktor prima. Jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang C. Kebetulan dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 jawabannya selalu C ya. Oke, kita coba lanjutin ke soal nomor 4-nya. Oke, di soal nomor 4, banyak faktor positif dari bilangan 4 angka tersebut. Nah, aku tarik dulu faktor primanya. Oke. Nah, sudah seperti ini. Kalau yang dicari adalah faktor positif, cara yang paling gampang, kita lihat pangkatnya.
Nah, kalau rumusnya sendiri, misalnya nih, aku punya sebuah bilangan, anggap aja dia itu A, gini ya. Nah, faktor primanya itu P pangkat N, kemudian Q pangkat M, kemudian dikaliin bla 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 sampai R pangkat Z misalnya. Nah, banyak faktor positif, berarti nilainya itu sama dengan, di sini pangkatnya kan N ditambah 1 dikalikan M ditambah 1 dikalikan bla 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 sampai Z ditambah 1. Jadi semua pangkatnya ditambah 1 kemudian kita kaliin, gitu rumusnya. Nah, kalau misalkan kita masukin ke soal ini, berarti nanti jadinya banyak faktor positifnya. Di sini pangkatnya 1, jadi 1 tambah 1. Di sini pangkatnya juga sama 1, 1 tambah 1, lagi 1 tambah 1, dan yang terakhir 1 tambah 1, ada 4. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2, sehingga hasil akhirnya adalah 16. Jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang B. Oke? Buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk latihan soal lebih banyak, teman-teman bisa cek playlist aku. Nah, di situ udah banyak banget aku bahas soal PK maupun PM. Oke? Kita next ke soal berikutnya, soal nomor 5. Nah, di sini perhatikan kumpulan data B, min 7, 3, sama min 5. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan kumpulan data di atas? Nah, kalau opsi UTBK itu biasanya cenderung seperti ini. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 saja, dan semuanya benar. Biasanya selalu seperti itu opsinya. Nah, itu ada tipsnya. Oke, kita coba langsung aja ke yang pertama. Rata-rata kumpulan data tersebut min 5 jika B-nya min 11. Kalau B-nya min 11 berarti datanya berubah menjadi min 11, min 7, 3, min 5. Rumusnya rata-rata sendiri adalah jumlah dibagi dengan banyak. Jumlahnya berarti kita jumlahin semua datanya. Min 11 ditambah min 7 ditambah 3 ditambah min 5. Dibagi banyaknya. Karena ada 4 data berarti ya dibagi dengan 4. Oke, min 11 ditambah min 7 berarti hasilnya min 18. Ditambah 3 berarti hasilnya min 15. Min 15 ditambah min 5 berarti hasilnya min 20. Dibagi 4 hasil akhirnya adalah min 5. Nah, di sini benar rata-ratanya adalah negatif 5. Satu benar. Nah, kalau opsi seperti ini, jika satu benar, 3 itu pasti benar. Jadi kita nggak usah repot-repot untuk mencari tiganya, gitu ya. Nah, kita lanjutin ke soal yang kedua. Median kumpulan data tersebut min 6 jika B-nya min 7. Oke, kalau B-nya min 7 berarti datanya berubah jadi min 7, min 7, 3, min 5. Kalau nyari median, datanya itu wajib urut. Nah, kalau kita urutin dari yang terkecil, berarti hasilnya min 7, min 7, min 5, 3. Median itu nilai tengahnya. Tengah-tengahnya berarti di sini karena ada 4 data, tengah-tengahnya di sebelah sini. Median. Nilainya berarti min 7 ditambah min 5 dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 6. Nah, di sini mediannya adalah min 6, berarti juga benar. Sekarang kita cek yang keempat. Nah, yang keempat, di situ jangkauan kumpulan data tersebut 3 jika B-nya negatif 8. Kalau B-nya min 8, kita ganti jadinya min 8, min 7, 3, min 5. Jangkauan itu rumusnya adalah terbesar dikurangi terkecil atau maksimal dikurangi minimal. Nah, yang paling maksimal di sini adalah 3. Yang paling minimal di sini adalah negatif 8. 3 dikurangi negatif 8 berarti hasilnya adalah 11. Nah, yang keempat berarti dia nilainya salah karena bilangnya 3. Sehingga jawaban yang tepat 1, 2, dan 3 yang A. Oke, kita next ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6, segi 4 ABCD adalah belah ketupat. Berdasarkan informasi di atas, berikan tanda centang pada kolom berikut yang sesuai. Oke, kalau ABCD belah ketupat, biar lebih gampang ngebayanginnya, di sini aku mau gambarin dua belah ketupat. Ini belah ketupat yang pertama, kemudian ini belah ketupat yang kedua.
Oke, sebentar gambarnya hilang. Nah, kalau sudah, kita lihat di sini. ABCD mempunyai dua pasang sudut berhadapan sama besar. Oke, bagian yang sini berhadapan sama besar, ini juga sama besar. Di belah ketupat yang kedua yang berhadapan sama besar, ini juga sama besar. Berarti yang pertama benar. Oke. Kemudian ABCD mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Itu benar ya. Di sini satu pasang, di sini juga satu pasang. Ini juga sama. Satu pasang. Berarti punya dua pasang sisi yang sama panjang. Benar juga. Kemudian yang terakhir, kedua diagonal ABCD sama panjang. Nah, kalau kita lihat dalam gambar, di sini gambar yang pertama, ini bisa jadi sama panjangnya. Tapi kalau gambar yang kedua, apakah di sini sama? Tentu tidak ya, karena di sini satunya lebih panjang, berarti belum tentu. Jadi yang ketiga jawabannya salah, karena belum tentu dia panjangnya sama. Bisa juga ada yang lebih besar, oke? Oke, kita next ke soal yang berikutnya, nomor 7 nih tiba-tiba. Tiga bilangan asli berbeda yang kurang dari 10 dipilih sekaligus secara acak. Oke, kalau bilangan asli mulainya dari 1, betul. Kalau kurang dari 10 berarti angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aja. Nggak sampai 10 karena bilangnya kurang dari. Nah, berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Di sini ngomongin soal peluang. Peluang itu rumusnya adalah NA dibagi NS. NA dibagi dengan NS, di mana NS itu semestanya. Dari 9 angka tadi mau diambil 3 angka. Nah, berarti untuk NS-nya kita hitung dulu biar lebih gampang. Dari 9 angka mau diambil 3 angka, berarti pakai kombinasi. Kombinasi 9 diambil 3. Nah, kalau pakai rumusnya kombinasi, nanti dimasukin jadinya 9 faktorial dibagi 3 faktorial dikaliin 9 min 3 faktorial. Nah, 9 faktorial itu sama artinya kayak 9 kali 8 kali 7 kali 6 dan seterusnya sampai 1. Tapi untuk soal ini aku berhenti di 6 faktorial aja. Kemudian yang bawah 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. 9 kurangin 3 berarti hasilnya 6. Terus dikasih faktorial. 6 faktorialnya boleh kita coret aja. Terus 3 kita coret sama 9. Berarti di sini hasilnya 3 juga. Ini dibagi 2 1, 8 bagi 2 4. Sehingga di sini hasilnya adalah 3 kali 4 kali 7 atau setara dengan 84. Oke? Nah, kalau sudah baru kita cek untuk yang pertama. Peluang semua bilangan yang terpilih prima kurang dari 1/20. Kalau prima itu kan berarti angkanya 2, kemudian 3, 5, sama 7. Ada 4 angka yang mungkin. Berarti untuk NA-nya, karena ada 4 angka, kemudian kita mau ngambil 3 angka. Berarti 4 kombinasi 3. Nah, kalau kita hitung pakai rumusnya kombinasi, nanti jadinya 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 4 min 3 faktorial. 4 faktorial itu setara dengan 4 kali 3 faktorial. Terus yang bawah 3 faktorial biarin aja. 4 kurangin 3 berarti hasilnya 1. 1 faktorial. Nah, di sini 3 faktorialnya coret aja berarti hasilnya adalah 4. Berarti peluangnya NA per NS. NA-nya itu 4, NS-nya 84. Nah, kemudian kita bandingin sama 1/20. Karena yang diminta di soal tadi 1/20. Cara ngebandinginnya tinggal dikaliin silang aja. 20 kali 4. Hasilnya adalah 80. Kemudian 84 kali 1 berarti hasilnya adalah 84. Nilainya lebih besar, 1/20. Berarti peluangnya kurang dari 1/20. Sehingga opsi yang pertama nilainya benar karena dia bilangnya kurang dari. Oke? Nah, sekarang kita cek yang kedua. Yang kedua, peluang semua bilangan yang terpilih genap kurang dari 1/25. Kalau genap berarti angkanya itu 2,
4, 6, 8. Ada 4 angka. Berarti untuk NA-nya mirip kayak nomor 1, yaitu C, 4 diambil 3. Langsung aja kita hitung tadi hasilnya adalah 4 ya, nggak usah dihitung balik. Berarti untuk PA-nya sudah kita hitung juga hasilnya 4/84. Nah, kemudian kita bandingin sama 1/25. Kalau kita kaliin silang, 25 kali 4. Di sini 100, 84 kali 1, 84. Sehingga tanda yang tepat, peluangnya itu lebih besar daripada 1/25. Nah, di sini bilangnya kurang dari, harusnya lebih dari, berarti salah. Oke, nah kemudian yang ketiga, coba. Peluang semua bilangan yang terpilih ganjil lebih dari 1/7. Kalau ganjil, berarti yang mungkin itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Di sini ada 5 angka, berarti untuk NA-nya kombinasi 5 diambil 3, karena mau diambil 3 angka yang tadi ya. Dimasukin rumusnya kombinasi, jadinya 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 5 min 3 faktorial. Nah, 5 faktorial itu kalau kita jabarin jadinya 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. 3 faktorialnya coret aja, 2 faktorial dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Sehingga hasilnya adalah 10. Kalau udah 10, berarti untuk PA-nya, PA tadi kan rumusnya NA dibagi dengan NS. NA-nya itu 10, NS-nya sudah kita hitung di awal tadi, hasilnya 84. Nah, kita bandinginnya sama angka 1/7. Di soal bilangnya lebih dari 1/7. Kita cek. Kalau kita kaliin silang 7 kali 10 berarti di sini 70. 84 kali 1 berarti hasilnya 84. Nah, 84 sama 70 itu kan lebih besar 84 ya, berarti yang dicaplok itu 84-nya. Sehingga peluangnya kurang dari 1/7. Kalau dia bilang lebih dari berarti salah. Nah, gitu ya. Sekarang yang terakhir, nah ini mungkin agak panjang ya. Peluang jumlah semua bilangan yang terpilih kurang dari 8 adalah 1/42. Di soal itu maksudnya gini, tadi kan kita ngambilnya 3 angka ya. Nah, dari 3 angka itu kalau kita jumlahin harus kurang dari 8. Nah, apakah hasilnya nanti 1/42? Gitu. Coba kita cek. Nomor 4. Kalau kurang dari 8, yang mungkin itu berarti 1 ditambah 2 ditambah 3. Kemudian bisa juga 1 ditambah 2 ditambah 4. Apalagi ya, kalau misalkan 1 ditambah 2 ditambah 5 itu kan hasilnya sudah 8. Nah, ini berarti bukan kurang dari 8. Ini nggak memenuhi lagi, salah dia. Berarti yang cocok hanya 2 angka aja atau 2 pasangan aja. Sehingga untuk PA-nya tetap sama rumusnya NA dibagi dengan NS. NA-nya ada 2 pasangan, berarti 2 per NS-nya. Tadi sudah kita hitung hasilnya 84. Kalau kita sederhanain, 2 bagi 2, 1. 84 bagi 2, 42. Berarti hasilnya adalah 1/42. Kita cek. Adalah 1/42 berarti benar. Sehingga dalam soal ini ada 2 jawaban benar. Opsinya yang C. Oke? Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya. Nah, di sini segitiga ABC siku-siku dengan sudut A dikurangin sudut B sama dengan 60 derajat. Dan sudut C sama dengan alfa derajat. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, sebelum aku bahas nih ya, teman-teman kalau misalkan ngebayangin segitiga siku-siku ABC, kira-kira siku-sikunya itu di A, B, atau C? Nah, kita kan nggak tahu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu, kita harus membagi kasus-kasus itu. Kasus yang pertama. Jadi misalin aja sudut siku-sikunya itu di sudut A misalnya. Berarti sudut A itu sama dengan 90 derajat. Itu kasus yang pertama. Nah, karena diketahui sudut
A dikurangin sudut B itu sama dengan 60 derajat. Kalau sudut A-nya 90, berarti di sini 90 derajat min sudut B sama dengan 60 derajat. Sehingga sudut B-nya kalau pindah ruas jadinya dia plus, 60-nya pindah ruas jadinya minus 90 derajat dikurangin 60 derajat. Berarti sudut B-nya sama dengan 90 kurangi 60, hasilnya adalah 30 derajat. Nah, kalau sudah ketemu sudut A-nya 90, sudut B-nya 30, berarti sudut C-nya sisanya. Sudut C sama dengan 180 dikurangin 90 dikurangin 30. Nah, kenapa di sini kok 180? Karena sudut dalam segitiga itu besarnya adalah 180 derajat. Oke, kalau misalkan kita hitung, di sini hasilnya adalah 60 derajat. Nah, sudut C sama dengan sudut alfa, berarti besarnya 60 derajat. Kalau kita bandingin sama Q-nya kan di sini 80 ya, berarti kalau 80 derajat, tanda yang tepat adalah kurang dari. Oke, di kasus yang pertama, P kurang dari Q. Oke, sekarang kita coba kasus yang lainnya lagi. Misalnya aku mau ngambil sudut siku-sikunya itu di B. Berarti sudut B sama dengan 90 derajat. Kita masukin ke yang diketahui, berarti sudut A dikurangin sudut B sama dengan 60 derajat. Nah, berarti sudut A dikurangin 90 derajat sama dengan 60 derajat. Sehingga sudut A-nya sama dengan 90-nya pindah ruas jadinya plus, berarti 60 derajat ditambah 90 derajat. Berarti hasilnya adalah 150 derajat. Nah, kalau sudutnya kayak gini, ini bukan termasuk segitiga siku-siku, karena di sini sudutnya adalah tumpul. Berarti, untuk kasus yang kedua, dia tidak memenuhi segitiga siku-siku, karena di sini sudutnya itu tumpul, seharusnya lancip. Oke? Nah, sekarang kasus yang terakhir yang belum kita pakai, berarti apa? Berarti sudut C-nya yang sama dengan 90 derajat. Nah, kalau misalkan sudut C sama dengan 90 derajat, kita bandingin sama Q-nya. Q-nya itu kan 80 derajat ya. Berarti tandanya adalah lebih besar. Satunya lebih kecil, satunya lebih besar. Kalau tandanya berbeda, berarti jawabannya adalah tidak dapat ditentukan hubungan P dan Q. Oke? Kalau mungkin teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa chat di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita next ke soal nomor 9. Kalau simulasi ini, Kemdikbud gak ngasih banyak soal ya, jadi dia cuma ngasih 10 soal untuk pengetahuan kuantitatif aja. Nah, sekarang kita sudah di nomor 9-nya. Perhatikan barisan real 2, A, 8. Nah, apakah 16 salah satu barisan tersebut? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Oke, sebetulnya kalau pertanyaan cukup tidak cukup, itu kita nggak perlu ngitung sampai akhir biasanya. Kalau dibilang cukup, cukup itu jawabannya boleh iya, boleh tidak. Jadi nggak harus selalu iya ya, berarti boleh juga tidak. Tapi kalau dibilangnya tidak cukup, berarti jawabannya itu double. Antara iya dan tidak, berarti dua-duanya oke. Oke, nah sekarang kita coba cek yang pertama. Barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Nah, kalau bicara aritmatika berarti yang selalu sama adalah bedanya. Kita coba yang pertama, kita coba hitung ya, karena kita masih belajar, jadi kita ngitung dulu aja. 2, A, 8. Kalau ngomongin aritmatika, berarti di sini U1-nya atau A-nya itu sama dengan 2. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Berarti suku ketiganya sama dengan 8. Nah, rumus UN dalam barisan aritmatika sendiri, UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. Misalkan aku mau nulis U3, berarti A itu suku pertamanya, yaitu 2, ditambah N-1, 3 dikurangin 1, dikalikan B. Bedanya kita nggak tahu.
Nah, U3-nya tadi 8 sama dengan 2 ditambah 2B. 2-nya pindah ruas sehingga hasilnya 6 sama dengan 2B. Kalau kita sederhanain, 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Berarti B-nya sama dengan 3. Kalau B-nya 3, berarti barisannya awalnya tadi 2. Terus A, terus 8. Berarti kalau nambah 3, di sini A-nya itu jadi 2 tambah 3, hasilnya 5. Kemudian nambah 3 lagi, 8. Nambah 3 lagi, 8 tambah 3 itu hasilnya 11. Nambah 3 lagi, berarti hasilnya 14. Ditambah 3 lagi, berarti hasilnya adalah 17. Nah, di sini kelihatan bahwa 16 itu bukan merupakan barisan tersebut. Bukan atau tidak merupakan barisan. Nah, lagi-lagi kalau jawabannya cuma satu aja, berarti dia cukup untuk menjawab pertanyaan. Di sini kan jawabannya cuma satu aja ya, cuma tidak gitu aja kan. Berarti dia cukup. Nah, sekarang kita coba cek untuk pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, bilangnya adalah barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Oke, misalkan aku plotin ya, kalau barisan bilangan positif itu kan terserah, yang penting ada positifnya gitu ya. Coba misalkan 2, A, 8, 16. Terus yang kedua tak coba 2, A, 8, 15, 17. Nah, ini kan sama-sama bilangan positifnya ya, nggak ada syarat apapun, cuman syaratnya adalah bilangan positif aja. Yang pertama, 16 itu merupakan barisannya, iya merupakan barisan tersebut. Tapi kalau di kasus kedua, 16 itu bukan atau tidak. Nah, kalau ada dua jawaban yang berbeda kayak gini, berarti dia tidak cukup. Nah, sehingga jawabannya satu aja cukup, kalau dua aja tidak cukup. Opsi yang paling tepat adalah yang A. Oke? Nah, sekarang kita next ke soal berikutnya. Nah, di sini materinya tentang fungsi ya. Kalau dilihat-lihat ya, di simulasi ini ada materi fungsi. Kalau nggak salah, tahun kemarin itu juga ada materi fungsi. Jadi kalau bisa teman-teman wajib belajar materi fungsi ya, karena itu kayaknya penting. Nah, di sini fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat min 3x. Nilai dari bla bla adalah bla bla bla. Pertama, jangan panik dulu. Ini gampang banget ya. Kita hitung mulai dari F2 dulu. Tak jabarin kayak gini biar lebih jelas aja ya. Kalau udah terbiasa boleh langsung ngitungnya. Nah, F2 di sini kan rumusnya fx sama dengan x kuadrat min 3x. Jadi kalau 2 jadinya 2 kuadrat min 3 dikalikan 2. Berarti hasilnya adalah 4 dikurangin 6 atau negatif 2. Nah, kalau ada bentuk F dari F2, berarti F dari, nah F2 kan nilainya min 2 tuh, berarti masukin aja min 2. F min 2, sesuai dengan rumusnya jadinya min 2 kuadrat min 3 dikalikan min 2. Berarti hasilnya 4 ditambah 6 atau nilainya 10. Nah, kemudian di sini maksimal ada 3, berarti F dari F2. Oke, kelihatannya ribet ya, tapi ini gampang kok. Nah, F2 nilainya kan sama kayak 10, sama kayak atasnya, berarti tulis aja F10. F10 dimasukin rumusnya, jadinya ya 10 kuadrat min 3 dikalikan 10. 10 dikuadratin hasilnya adalah 100 min 30. Berarti hasil akhirnya adalah 70. Nah, tinggal dimasukin ke yang dicari. Di sini F2, F-nya ada 3. Hasilnya tadi 70. Dibagi F2, F-nya ada 2. Nilainya adalah 10. Dikurangin F2-nya. F2 tadi nilainya adalah min 2. Nah, 70 dibagi 10 hasilnya adalah 7. Min ketemu min berarti plus 2. Berarti hasil akhirnya adalah 9. Sehingga isian ini jawabannya adalah 9. Oke,
Sampai jumpa di video aku selanjutnya.